Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk adik-adik kelas Manajemen Bisnis Internasional. Bertemu lagi dengan saya di sesi kedua kita. Dan sesi kedua ini akan membahas mengenai globalisasi dan aspek-aspek lingkungan dalam manajemen bisnis internasional. Nah, berbicara mengenai globalisasi, sebelum kita masuk pembagiannya, maka Anda bisa lihat di layar Anda, globalisasi secara umum diartikan sebagai suatu proses di mana masyarakat dunia menjadi semakin terhubung, terkait, dan tergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, dan lain-lain. Selain istilah globalisasi, biasa kita juga dengar istilah modernisasi. Modernisasi sendiri ditandai dengan cepatnya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, dan turis, yang dikenal dengan sebutan Triple Revolution. Globalisasi dan modernisasi ini sendiri mempunyai dampak luas terhadap tumbuhnya mekanisme pasar secara terbuka melalui bisnis internasional, sehingga negara tidak dipengaruhi lagi oleh batas-batas fisik atau cross-borderless. Keadaan ini akan mendorong timbulnya persaingan yang semakin ketat, di mana hanya bangsa yang memiliki hyper-competitive advantage atau keunggulan bersaing tinggi yang akan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan tentang bisnis internasional merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu negara, suatu bangsa untuk memiliki sustainable competitive advantage. Globalisasi sendiri memiliki beberapa aspek. Yang pertama adalah globalisasi pasar. Globalisasi pasar merujuk kepada penggabungan perbedaan sejarah dan pasar negara yang terpisah menjadi satu pangsa pasar global yang besar. Lalu kemudian globalisasi produksi. Globalisasi produksi ini mengacu pada pengambilan sumber barang dan jasa dari lokasi di seluruh dunia untuk mengambil keuntungan perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor-faktor produksi. Melihat istilah globalisasi semakin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an. Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional atau biasa kita kenal dengan istilah IMF mengidentifikasikan 4 aspek dasar globalisasi, yaitu perdagangan dan transaksi, pergerakan modal, investasi, migrasi, perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas perbatasan dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi dipengaruhi dan mempengaruhi oleh bisnis dan tata kerja ekonomi, sumber daya sosial budaya, dan juga lingkungan alam. Semakin berkembangnya pasar global menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi sebuah perusahaan ketika berkecimpung dalam pasar global itu sendiri. Beberapa kesempatan itu antara lain, yang pertama adalah perusahaan dapat membuka pabrik di negara lain yang upah buruhnya lebih rendah. Yang kedua, perusahaan dapat membuka kantor cabang dan pabrik cabang di beberapa tempat di seluruh dunia untuk mempermudah dan mempermurah distribusi produknya. Yang ketiga, perusahaan dapat memperoleh target konsumen yang lebih banyak dengan memperkenalkan produknya di negara lain yang lebih potensial. Setimpal dengan kesempatan yang didapat, pasar global pun memiliki resiko yang tidak sedikit. Banyak hambatan dan kendala yang akan dihadapi oleh para pelaku bisnis di pasar global. Di antaranya adalah
Perbedaan budaya dan selera. Produk yang laku keras di suatu negara bisa jadi tidak menarik sama sekali bagi masyarakat di negara lain. Yang kedua, perbedaan daya beli masyarakat. Produk yang dijual melalui pasar bebas memiliki harga yang terlalu tinggi atau justru rendah di negara targetnya. Maka kemungkinan produknya tersebut tidak akan memperoleh banyak pembeli, atau bisa jadi malah sebaliknya. Produk yang memiliki harga rendah akan memiliki banyak pembeli, apalagi jika didukung dengan kualitas yang baik dan mutu yang terjamin. Yang ketiga, peraturan nasional. Produk yang banyak diminati masyarakat suatu negara bisa jadi tidak bisa dijual ke negara lain jika negara tersebut memiliki peraturan khusus yang membatasinya. Nah, perusahaan multinasional. Aktivitas bisnis internasional tentunya melibatkan berbagai macam pihak, baik itu perseorangan maupun sebuah entitas bisnis atau perusahaan. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah pihak biasa kita sebut dengan kelompok eksportir. Kelompok eksportir ini yaitu pihak yang menjual barang kepada importir atau buyer. Jadi pihak eksportir di sini biasa kita kenal dengan istilah penjual. Nah, pihak eksportir adalah pihak yang menjual kepada importir atau buyer. Di luar negeri bisa individu, bisa suatu badan hukum atau perusahaan dalam suatu negara yang melakukan kegiatan penjualan dan pengiriman barang dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain. Terbagi atas yang pertama produsen. Produsen merupakan perusahaan yang menghasilkan barang yang akan diperdagangkan dalam perdagangan internasional. Lalu yang kedua adalah confirming house. Confirming house adalah sebuah perusahaan lokal yang didirikan untuk menjadi kantor cabang perusahaan asing di negara tempat perusahaan asing menjual produknya. Nah, perusahaan luar negeri banyak mendirikan cabang yang bekerja sama dengan perusahaan daerah untuk mendirikan anak cabang dalam negeri. Tugasnya biasanya melakukan usaha pengumpulan, sortasi, upgrading, dan pengepakan ekspor dari komoditi lokal. Pedagang. Pedagang adalah badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan memiliki angka pengenal ekspor atau biasa disebut APE. Pedagang ekspor bekerja untuk dan atas kepentingan produsen dalam negeri yang dimilikinya. Berikutnya ada agen. Agen adalah pihak penghubung antara produsen dan konsumen. Disebut juga sebagai export merchant. Lalu yang selanjutnya adalah trading house. Trading house adalah perusahaan yang mendapat status general exporters dalam artian bahwa perusahaan eksportir ini dapat mengekspor berbagai macam komoditas dan memiliki jaringan pemasaran dan kantor perwakilan di pusat dagang dunia. Nah, perusahaan dalam trading house dapat mengekspor aneka komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan perusahaan ini memperoleh fasilitas tertentu. Fasilitas tertentu didapatkan dari pemerintah, baik dalam bentuk perbankan maupun dalam bentuk perpajakan. Lalu kedua dikenal dengan nama kelompok importir. Kelompok importir di sini memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kualitas dan kuantitas barang, yang tentunya barang yang diimpor. Karenanya, mereka bertanggung jawab terhadap resiko dan segala sesuatu dalam proses pengiriman, baik itu resiko kerusakan, keterlambatan, dan kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi dan penipuan. Kelompok importir ini terbagi juga atas beberapa bagian, yaitu ada pengusaha. Pengusaha dalam kelompok importir ini biasa disebut dengan import merchant, yaitu badan usaha yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenal pengakuan impor untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebutkan dalam izin tersebut dan tidak berlaku untuk barang lain selain yang telah diizinkan. Selanjutnya ada approved importer. Approved importer adalah
pengusaha impor yang mendapatkan perlakuan istimewa pihak pemerintah untuk mengimpor komoditi yang dipandang penting oleh negara. Lalu ada importir terbatas. Importir terbatas sendiri adalah badan usaha yang diberikan izin khusus, baik itu perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan di dalam negeri. Importir umum. Ya, jadi kalau importir terbatas itu, sebelum kita masuk ke importir umum, importir terbatas itu izin yang diberikan ada dalam bentuk APIT atau biasa disebut angka pengenal impor terbatas. Nah, APIT ini dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Masuk kepada importir umum. Importir umum adalah importir yang mengimpor beraneka macam barang dagang. Importir umum ini biasanya dalam bentuk perseroan niaga atau trading house. Nah, trading house dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik. Lalu selanjutnya ada sell agent importer. Sell agent importer adalah agen tunggal yang ditunjuk oleh perusahaan asing yang memasarkan produknya di negara tujuan. Yang ketiga ada kelompok promosi. Nah, kelompok promosi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan impor. Selalu dihadapkan pada masalah perdagangan internasional yang merupakan bagian dari masalah ekonomi nasional. Maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatannya. Tujuannya untuk mendatangkan devisa yang besar dari negara. Salah satunya adalah dari pihak-pihak promosi. Nah, pihak promosi ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah kantor cabang produsen. Kantor cabang produsen yang terletak di negara tempat produk itu dipasarkan tentunya akan melakukan kegiatan promosi atas barang-barang yang akan dijual di negara tujuan. Yang bagian B, kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan luar negeri. Kantor perwakilan kamar dagang dan industri di dalam dan di luar negeri merupakan pihak yang berfungsi untuk membantu para pengusaha yang berkecimpung dalam kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan kamar dagang dan industri adalah promosi dan membuka akses perdagangan ke negara yang dituju. Ada misi hibah perdagangan. Misi hibah perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan promosi dalam perdagangan internasional, di mana dalam misi hibah perdagangan ini diperkenalkan berbagai macam produk nasional yang ditawarkan ke pasar-pasar luar negeri. Biasanya kegiatan promosi dalam misi hibah ini dipusatkan di negara-negara dengan aktivitas dagang yang besar. Contoh di Indonesia itu dipusatkan di Jakarta. Biasa kita dengar ada kegiatan yang namanya Jakarta Fair, Jakarta International Expo, dan lain sebagainya. Ada pula biasa didengar dengan Asia Expo Singapura. Ya. Lalu kemudian Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Badan Pengembangan Ekspor Nasional adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, untuk melakukan kegiatan pengembangan dan promosi komoditi Indonesia ke luar negeri. Berikutnya di nomor 4 ada kelompok pendukung. Nah, kelompok pendukung adalah seperti kita tahu ya, yang namanya eksportir dan importir merupakan pihak utama dalam perdagangan internasional. Jadi pihak utama dalam perdagangan internasional itu adalah para eksportir dan importir. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri ada beberapa peran yang menjadi penghubung untuk kelancaran dalam kegiatan ekspor dan impor itu sendiri. Nah, penghubung inilah yang disebut sebagai pihak pendukung. Terbagi atas, bisa Anda lihat, badan yang pertama adalah Badan Usaha Transportasi. Badan Usaha Transportasi dalam perdagangan internasional ini biasa disebut
atau dinamakan dengan freight forwarder. Fungsi freight forwarder adalah pengumpulan, penyelenggaraan, pengepakan, dan pembukuan muatan yang diperdagangkan. Yang bagian B adalah adik-adik sendiri yang memperbaiki ya berbagai kesalahan di dalam PPT ini. Jadi yang bagian B, kita ke bagian B, bank devisa. Bank devisa dalam perdagangan internasional memiliki fungsi memberikan kredit dan pembiayaan baik dalam kredit ekspor maupun uang. Selain itu, bank devisa juga berfungsi sebagai pihak yang dapat membuka LC. Nah, LC di sini adalah Letter of Credit. Ya. Penerimaan Letter of Credit, penyampaian dokumen-dokumen, dan negosiasi dokumen. Lalu yang ketiga ada maskapai pelayaran. Perusahaan pelayaran ini berfungsi sebagai alat transportasi dalam kegiatan ekspor maupun impor. Maskapai pelayaran harus memastikan bahwa barang yang dibawanya sampai di tujuan pada waktu yang telah ditentukan. Jadi yang namanya pengiriman barang itu tidak selamanya dari darat, ada dari udara dan juga ada dari laut. Yang selanjutnya adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dalam perdagangan internasional berfungsi sebagai pengambil resiko dari para eksportir dan importir untuk resiko atas barang baik di darat maupun di laut. Nah, resiko di sini adalah resiko kualitas barang tersebut. Jadi kualitas barang tersebut harus sama dengan ketika barang itu masih ada di darat. Ya, jadi resiko kualitas ini ditanggung karena resiko kualitas ini tidak bisa ditanggung oleh salah satu pihak, maka harus ada perusahaan asuransi yang bersedia menanggung segala resiko tersebut. Lalu selanjutnya ada atase perdagangan di kedutaan. Atase perdagangan yang berada di setiap kedutaan memang berfungsi untuk membantu kegiatan perdagangan internasional, seperti mengeluarkan dokumen legalitas dan promosi. Nah, kantor keuangan di luar negeri dapat mengeluarkan dokumen legalitas seperti consular invoice. Nah, consular invoice ini fungsinya mengecek dan mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu. Selanjutnya adalah surveyor. Surveyor merupakan sebuah badan yang memiliki fungsi sebagai pemeriksa terhadap kualitas secara pengepakan, keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor. Nah, di Indonesia, pihak surveyor ini diserahkan kepada PT Sukovindo. Terakhir ada pabean. Pabean merupakan alat dari pemerintahan suatu negara yang berfungsi sebagai pengaman lalu lintas barang dan dokumen yang digunakan dalam aktivitas perdagangan internasional. Pabean inilah yang memutuskan apakah suatu barang diperkenankan untuk masuk atau keluar dari suatu negara yang satu ke negara tujuan lainnya. Jadi adik-adik, kegiatan bisnis internasional sendiri tidak akan pernah lepas dari lingkungan yang ada di sekelilingnya. Faktor lingkungan berpengaruh cukup besar. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai globalisasi dan modernisasi, maka kita bicara mengenai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis internasional. Ada beberapa lingkungan yang melingkari bisnis internasional, di antaranya adalah lingkungan budaya, lingkungan politik dan hukum, serta lingkungan teknologi. Berbicara mengenai lingkungan budaya, pada tahun 1870, seorang antropolog. Jadi antropolog itu ilmu yang mempelajari salah satunya adalah budaya dalam suatu negara, suatu suku ataupun suatu wilayah. Ya. Nah, antropolog Edward Taylor mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat dan kemampuan lain yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Selain itu ada Hofstede yang juga berpendapat bahwa budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain. Nah, ada beberapa elemen budaya yang ada di dunia. Yang pertama adalah struktur sosial.
Struktur sosial menjadi salah satu elemen pembentuk budaya, karena dalam struktur sosial terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Selanjutnya di bagian B ada nilai dan perilaku. Nilai adalah kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku adalah mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Lalu kemudian berbicara mengenai yang lain. Berbicara mengenai budaya, kita pasti mengenal yang namanya bahasa. Bahasa di dunia ini terdapat lebih dari 3.000 bahasa dan lebih dari 10.000 dialek yang berbeda. Bahasa menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Para pelaku bisnis internasional harus benar-benar menguasai bahasa counterpart sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang ditimbulkan dari perbedaan bahasa. Jadi, bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya. Karena bahasa itu sendiri, adik-adik mahasiswa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, bahasa ini juga bisa menjadi senjata dalam bersaing. Jadi ikatan-ikatan bahasa sering menciptakan keunggulan bersaing yang penting karena kemampuan berkomunikasi sangat berperan dalam menjalankan transaksi bisnis. Ya. Counterpart atau bahasa perantara, jadi para pelaku bisnis internasional sudah pasti harus mampu berkomunikasi. Bahasa Inggris telah muncul menjadi bahasa umum yang dominan atau bahasa perantara dalam bisnis internasional. Jadi para pelaku bisnis harus bisa menguasai yang namanya bahasa perantara. Oke, masuk kepada komunikasi. Komunikasi menjadi bagian dari budaya karena dengan komunikasi ini setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal melalui bahasa dan komunikasi nonverbal melalui perilaku. Jadi kalau komunikasi nonverbal itu lebih kepada ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan postur tubuh. Jadi di dalam komunikasi ada yang namanya keramah tamahan. Keramah tamahan ini adalah salah satu alat komunikasi yang penting dalam budaya bisnis. Contoh, etiket bisnis negara Jepang mengharuskan keramah tamahan yang sangat penting. Lalu mereka juga mengutamakan yang namanya makanan yang lengkap dan hiburan setelah jam kerja. Ini menurut mereka berguna untuk membangun ikatan-ikatan pribadi dan keharmonisan kelompok di antara peserta. Lalu kita ke bagian agama. Agama memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama pula mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contoh bagi kaum muslim, penganut agama Islam, bagi mereka ada yang namanya makanan yang halal dan haram. Ya. Nah, agama ini mempengaruhi juga cara anggota-anggota masyarakat berhubungan satu dengan yang lainnya dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab individu, dan perencanaan untuk masa depan. Kalau dampak agama terhadap bisnis internasional itu bisa berbeda-beda dari negara yang satu ke negara yang lain, bergantung pada sistem hukum negara tersebut, homogenitas keyakinan agamanya, dan toleransinya terhadap pandangan-pandangan agama lain. Nah, masuk kepada beberapa karakteristik budaya yang mempengaruhi organisasi internasional. Ada yang disebut jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang tinggi berarti orang menerima ketidaksetaraan di antara institusi, organisasi, dan orang. Jadi kalau di dalam institusi dan organisasi itu ada beberapa jabatan-jabatan yang dipegang oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak ada namanya kesetaraan ketika itu berbicara mengenai jabatan, ya. Karena memang di dalam jabatan itu harus orang-orang yang mumpuni, yang bisa atau spesialis yang bisa memegang jabatan-jabatan tertentu.
Lalu di bagian B ada penghindaran ketidakpastian. Berarti anggota dalam suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga mendukung keyakinan yang menjanjikan kepastian dan kecocokan. Jadi terkadang manusia itu kalau sudah merasa tidak nyaman, tidak pasti, dan juga tidak pasti, merasa ambigu, maka mereka cenderung mencari hal yang pasti untuk mereka. Itu juga berlaku kepada pekerjaan. Ya. Jika dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tidak memberikan suatu kepastian atau kenyamanan kepada karyawannya, tentu saja karyawan-karyawan tersebut akan mencari kepastian di perusahaan lain. Yang ketiga ada individualisme dan kolektivisme. Berbicara mengenai individualisme ini mencerminkan nilai terhadap ikatan kerangka sosial yang longgar, di mana masing-masing orang diharapkan untuk bisa mengurus diri mereka sendiri. Dan sedangkan berbicara mengenai kolektivisme ini adalah sebuah kehidupan di mana setiap individu terikat oleh sedikit kelompok. Ya, jadi individu ini terikat oleh sedikit kelompok, namun keterikatan kelompok tersebut lebih kuat dan juga berlangsung lama. Hubungan antar individu dalam kolektivitas bersifat total dan tidak dianjurkan seorang individu untuk menonjol sendiri. Jadi, kalau ada keberhasilan yang dicapai oleh individu dalam kolektivitas, itu berarti keberhasilan kelompok. Begitu juga ketika individu mendapatkan kegagalan, maka itu berarti juga kegagalan kelompok tersebut. Ada yang disebut juga maskulinisme dan feminisme. Maskulinitas berarti preferensi budaya terhadap pencapaian kepahlawanan, ketegasan, berpusat pada pekerjaan, dan keberhasilan dalam hal materi. Sedangkan feminisme mencerminkan nilai hubungan kerjasama dan pengambilan keputusan dalam kelompok dan juga kualitas hidup. Baiklah, kita masuk ke dalam lingkungan-lingkungan. Yang pertama ada lingkungan politik dan hukum. Jadi, bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang berlangsung lintas negara. Kegiatan bisnis tentunya bergantung pada lingkungan politik dan hukum sebuah negara. Kegiatan bisnis tentunya bergantung pada lingkungan politik dan hukum suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Lingkungan politik dan hukum sangat berkaitan erat karena sistem politik yang diterapkan oleh sebuah negara akan menghasilkan kebijakan-kebijakan hukum tertentu. Sebagai contoh, sebuah negara dengan lingkungan politik yang menerapkan asas demokrasi tentunya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mendukung adanya keterbukaan dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut, yang artinya kebijakan ekonominya akan cenderung terbuka. Nah, fungsi-fungsi proses politik yaitu ada yang dinamakan artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijakan pemerintah. Bisa diambil contoh kalau dalam hal ini adalah kelompok-kelompok politik atau partai politik. Ya. Agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan pemerintah. Jadi adik-adik harus tahu, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam suatu negara itu biasanya berasal dari partai-partai politik yang tergabung dalam lembaga legislatif atau biasa kita kenal di negara kita adalah istilah DPR dan DPRD. Pembuatan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat ini berdasarkan hasil konsensus yang mewakili berbagai macam kepentingan yang ada.
Di bagian D ada implementasi kebijakan dan pengadilan oleh hukum. Implementasi kebijakan yang sudah dibuat tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan kebijakan ini memiliki aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Sehingga apabila ada pelanggaran, maka akan menjadi tanggung jawab pengadilan untuk memberikan konsekuensi hukum. Oke, selanjutnya dalam sistem politik dan keputusan manajemen terdapat dikotomi antara kontrol pemerintah dan kontrol konsumen dari sistem politik dan sistem ekonomi. Pemimpin perusahaan sendiri harus mengetahui fungsi kritikal yang dibentuk pemerintah dalam ekonomi. Aksi politik merupakan area yang sensitif sehingga diperlukan beberapa langkah berikut guna menghadapi lingkungan politik. Yang pertama adalah identifikasi isu-isu spesifik yang dihadapi perusahaan. Misalnya proteksi, standar lingkungan hidup, dan hak-hak para pekerja. Definisikan juga sifat politik dari isu-isu tersebut. Lalu kemudian perlu untuk mengenali aksi politik yang potensial dari perusahaan-perusahaan lainnya dan juga LSM yang ada. Selanjutnya, identifikasikan pentingnya institusi dan orang-orang kunci. Orang-orang kunci ini adalah legislatif, pengadilan, dan juga agen pemerintah. Lalu ada formulasikan strategi, yaitu yang harus diformulasikan adalah tujuan utama, alternatif-alternatif, dan memungkinkan efektivitas dari hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya ada determinasikan dampak dari implementasi. Lalu pilih strategi yang paling cocok dan implementasikan. Jika perlu, lakukan lobby-lobby terhadap institusi pendidikan atau pakar serta para pembuat keputusan. Isu-isu hukum yang biasa kita dengar dalam bisnis internasional ada beberapa, yaitu yang pertama peraturan perdagangan dan investasi, lalu perlindungan kepemilikan intelektual, lalu ada peraturan arus keuangan, perpajakan, keperluan pelaporan, peraturan kepemilikan, hubungan kontrak, perlakuan-perlakuan internasional, serta resolusi perselisihan. Hal-hal ini nanti bagian-bagian ini akan dijelaskan dalam modul saya yang akan saya upload selanjutnya. Lalu ada lingkungan teknologi. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan. Efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit, sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah keluaran dengan jumlah masukan. Lingkungan teknologi, khususnya teknologi informasi, menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang melalui internet. Jadi, kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, perkembangan teknologi yang semakin pesat biasanya masyarakat sebut sebagai era high tech atau new tech, ya. Nah, di era ini kemudahan serta kualitas yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi menjadi suatu nilai plus di mata masyarakat. Jadi sekarang ini teknologi itu sudah menjadi kebutuhan umum dan sangat penting sehingga bisa mempengaruhi dunia bisnis. Dunia bisnis itu sendiri amat bergantung pada skema yang berkembang di kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan teknologi informasi yang semakin tinggi, semakin canggih, dan semakin hebat dapat disadari membawa pengaruh terhadap perkembangan dunia bisnis. Perkembangan teknologi di bidang komputer turut mempengaruhi kinerja di seluruh aspek usaha, terutama di bidang administrasi, seperti sistem database. Dengan tingkat teknologi yang ada,
kinerja karyawan dapat meningkat. Baik dalam hal meningkatkan kualitas manajemen perusahaan, menghemat biaya produksi, meningkatkan inovasi dan pelayanan, serta memperluas jaringan, efisiensi waktu, maupun dalam hal ketepatan atau keakurasian. Kerja karyawan juga menjadi lebih ringan, dan dengan hal ini berarti produktivitas karyawan pun bisa meningkat. Jadi, dengan tingkat teknologi yang ada, kinerja karyawan dapat meningkat, yaitu baik dalam hal meningkatkan kualitas manajemen, perusahaan, dan menghemat biaya produksi. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada etika dan tanggung jawab sosial. Pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah superlatif dan global. Artinya dia wajib dan mendunia. Tren baru dan masalah timbul setiap hari yang dapat membuat beban penting untuk organisasi dan konsumen. Saat ini, kebutuhan untuk perilaku etis dalam organisasi telah menjadi penting untuk menghindari tuntutan hukum. Mungkin skandal sosial, penyimpangan perusahaan, dan praktek menyesatkan telah mempengaruhi persepsi publik dari banyak organisasi. Morf sendiri berpendapat, etika adalah prinsip moral bahwa individu menyuntikkan ke mereka proses pengambilan keputusan dan yang membantu ke arah hasil terakhir untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma mereka dalam masyarakat. Sepertinya kutipan ini kalau saya lihat adalah bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adik-adik mahasiswa. Jadi kalau saya lihat per kalimatnya itu tidak terlalu saling sambung ya. Seandainya saya dapatkan bahasa Inggrisnya, mungkin saya bisa artikan. Selain itu, prinsip-prinsip etika memiliki fungsi yang mendalam untuk membentuk perilaku. Nah, perusahaan-perusahaan yang benar-benar global harus datang untuk mengatasi segala permasalahan hukum dan moral, ya, di mana perusahaan itu beroperasi. Tapi yang harus selalu diingat adalah membangun lingkungan, sebuah perusahaan harus membangun lingkungan yang menumbuhkan perilaku etis. Karena jika perusahaan tersebut tidak memberlakukan perilaku etis, maka biasanya akan berpengaruh terhadap profitabilitas mereka. Ya. Nah, Gates menganalisis kode etik internasional dalam 4 entitas. Yang pertama adalah Organization for Economic Cooperation and Development, yang merupakan kebijakan utama untuk negara-negara industri. Yang kedua adalah The International Chamber of Commerce, yang peduli dengan perlakuan yang adil antara perusahaan multinasional. Yang ketiga adalah The International Labour Organization, yang berkaitan dengan investasi langsung di negara-negara berkembang. Dan ada yang keempat, yaitu The Center of Transnational Corporation, yang bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi perusahaan transnasional untuk pembangunan ekonomi dan pertumbuhan, dan juga untuk meminimalkan efek negatif dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, banyak persoalan etika dan dilema dalam bisnis internasional yang berakar pada sistem politik, hukum, kemajuan ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda antar negara. Akibatnya, apa yang dianggap baik di suatu negara belum tentu dianggap baik di negara lain. Karenanya, manajer yang bekerja dalam institusi yang melebihi batas negara dan budaya, maka manajer dari perusahaan multinasional tersebut harus peka terhadap perbedaan dan harus memilih bersikap etis dalam berbagai keadaan, karena bisa berpotensi, jika mereka melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang di luar dari etika, maka bisa berpotensi menimbulkan masalah dalam etika itu sendiri. Dalam tatanan bisnis internasional, persoalan etika yang paling umum adalah kebiasaan pekerja, hak asasi manusia, peraturan
peraturan lingkungan, korupsi, dan kewajiban moral dari perusahaan multinasional. Dalam berbisnis, ada beberapa tanggung jawab yang diemban oleh para pelaku bisnis. Antara lain, tanggung jawab terhadap konsumen, terhadap investor, pegawai, serta kepada masyarakat luas dan juga lingkungan. Tanggung jawab pertama adalah tanggung jawab kepada konsumen. Tanggung jawab kedua adalah tanggung jawab terhadap investor. Tanggung jawab ketiga adalah tanggung jawab kepada pegawai. Bentuk tanggung jawab terakhir adalah tanggung jawab kepada masyarakat sosial dan lingkungan. Nah, tanggung jawab kepada investor, ya, tanggung jawab kepada konsumen, maksudnya adalah suatu perusahaan harus mampu memuaskan konsumen dengan memberikan produk-produk baik berupa barang dan jasa yang bagus serta berkualitas. Itu maksudnya tanggung jawab kepada konsumen. Sedangkan maksud dari tanggung jawab kepada investor yaitu perusahaan wajib menjaga kepercayaan investor yang telah menanamkan modalnya. Lalu tanggung jawab ketiga adalah tanggung jawab kepada pegawai. Ya, tanggung jawab kepada pegawai ini termanifestasi dengan menciptakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi para pegawai. Nah, selain itu juga perusahaan harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan kehidupan pegawainya melalui berbagai kegiatan pemberian pensiun ketika pegawai tersebut telah melampaui usia produktif. Sedangkan bentuk tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab kepada masyarakat, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab utama kepada masyarakat dalam berbisnis adalah memakmurkan masyarakat sekitar, salah satunya melalui pembukaan lapangan-lapangan pekerjaan. Ya. Nah, juga menyangkut beberapa poin yang telah biasa diulas sebelumnya, itu dalam aktivitas bisnis. Perusahaan secara serius diwajibkan untuk memperhatikan etika-etika yang berlaku. Nah, poin penting etika di sini adalah membawa dampak yang luas, bahwa etika ini bisa membawa dampak yang luas yang akan menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif dan sebagai bentuk bahwa perusahaan tersebut memang memiliki perhatian terhadap kualitas. Satu hal yang harus diperhatikan adalah posisi para atasan yang memang akan menjadi contoh bagi para bawahan dalam menjalankan etika dan sejauh apa memperhatikan perihal etika moral ini. Nah, jika dirangkum, bisnis internasional berkembang karena adanya globalisasi. Teknologi, terutama teknologi informasi, berkembang dengan pesat, sehingga arus globalisasi pun sulit untuk dihadang. Dan hasilnya adalah seperti sekarang. Ketika setiap negara tidak memiliki batasan yang jelas selain dari benteng alam, dan dengan semakin menyatunya dunia, maka bisnis pun semakin berkembang. Hal ini dikarenakan tidak ada sebuah negara pun di dunia ini yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Jadi setiap masyarakat sekarang di era globalisasi itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak bisa lagi berdiri sendiri-sendiri. Dengan semakin berkembangnya bisnis internasional, maka terjadi pula pemerataan kemakmuran di negara-negara dunia. Adik-adik, setelah kita membahas mengenai lingkungan, organisasi, dan juga globalisasi, saya memberikan tugas untuk adik-adik untuk dijawab ya. Ada cara-cara di atas dalam menjawab tugas-tugas Anda. Ketik di Microsoft Word dengan rapi dan tepat waktu. Jangan lupa Anda cantumkan nama, kelas, dan stabuk Anda. Ya. Oke. Adik-adik sekalian, sebelum saya menutup perkuliahan kita atau video pembelajaran kita ini, saya akan merangkum lagi kembali ya. Jadi budaya itu berasal dari nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Menurut pakar budaya, yaitu Hill, nilai adalah ide-ide abstrak tentang apa yang kelompok percayai sebagai sesuatu hal yang baik, benar, dan sebagai sesuatu hal yang baik dan benar dan diinginkan.
Dengan kata lain, nilai yaitu asumsi bersama tentang bagaimana hal-hal yang seharusnya. Masih menurut Hill, norma merupakan aturan-aturan sosial dan pedoman yang merumuskan perilaku yang tepat dalam situasi tertentu. Dan masyarakat merupakan sekelompok orang yang berbagi seperangkat nilai dan norma. Teknologi merupakan pengetahuan mengenai alat dan metode dalam memproduksi. Barang apa saja yang diproduksi yaitu barang dan jasa. Teknologi telah menjadikan proses-proses bisnis lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam hal ini, efektivitas berarti memberikan hasil yang diinginkan dan efisiensi berarti memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya paling sedikit. Sedangkan produktivitas merupakan rasio jumlah keluaran dengan jumlah masukan. Berbicara mengenai etika, pentingnya etika dalam dunia bisnis adalah wajib dan global, ya. Jadi ketika perusahaan tidak menerapkan etika-etika dalam organisasi atau perusahaannya, maka bisa jadi perusahaan tersebut profitabilitasnya bisa menurun karena kedepannya akan bisa menemui tuntutan-tuntutan hukum baik itu dari karyawan maupun dari lingkungan sekitar atau masyarakat. Oke adik-adik, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Saya membuat video pembelajaran ini di bab kedua agar ada sedikit perbedaan dalam pembelajaran daring kita, ya, agar tidak terjadi kebosanan baik dari adik-adik maupun dari saya. Insya Allah minggu depan kita akan kembali bertemu dalam perkuliahan lewat Zoom. Semoga adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan saya kali ini. Jika ada hal-hal yang masih kurang, insya Allah akan ada di dalam modul yang akan saya upload juga. Lalu kemudian jika adik-adik masih merasa perlu untuk bertanya karena masih ada hal yang belum dimengerti, boleh bertanya kepada saya melalui chat langsung, bisa melalui Hiles ataupun juga melalui media sosial kita, ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu di pembahasan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang juga sore kepada adik-adik semua.